Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan mentutorialkan ya cara merakit mesin untuk motor Yamaha Vixion. Pertama-tama kita panaskan dulu di bagian crankcase-nya supaya saat pemasangan bagian kruk as itu lebih mudah. Kurang lebih 2 menitan ya, tergantung apinya. Jadi usahakan 80 derajat ya. Baru kita masukkan crank asnya, kita diamkan kurang lebih 2 menit sampai dingin. Kemudian kasih pelumasan di bagian bearing-bearingnya. Dan dipastikan untuk crankcase-nya bersih. Kita pasang bagian balancer sembarang saja dulu seperti ini ya. Nanti kita atur setelah pemasangan crankcase sebelah kanan. Kemudian bagian bearingnya kita kasih pelumasan, dipastikan crankcase bersih dari kotoran. Kemudian tinggal kita pasang bagian gigi rasio. Caranya seperti ini, teman-teman bisa perhatikan di videonya ya. Jadi jangan sampai terbalik. Kalau misalkan terbalik nanti tidak pas. Dan logikanya harus main. Pasang bos, kemudian gigi seperti ini ya. Nah kemudian ada ring. Jadi logikanya harus main. Kalau misalkan terbalik dia nggak bakalan bisa menyatu. Kemudian yang bawah ini diperhatikan di videonya ya. Jangan sampai terbalik. Nah cara yang benar seperti ini. Kalau misalkan terbalik nanti tidak bisa oper gigi. Tinggal kita pasang giginya dan jangan sampai terbalik juga. Kemudian pasang ring dan diperhatikan ya, di bagian as sekunder itu ada 2 buah ring, atas dan bawah, sedangkan di bagian as primer itu tidak ada. Nah kita pasangkan secara bersamaan dengan antara gigi sekunder dan primer. Nah kita masukkan secara bersamaan seperti ini. Dan untuk pemilihan crankcase itu bebas, mau sebelah kiri kanan boleh. Nah di sini saya mempraktekkan di crankcase sebelah kiri. Kemudian perhatikan di bagian capit udangnya ini, apabila tidak pas berarti itu bukan pasangannya. Jadi sesuaikan dengan pasangannya. Dan apabila terbalik maka tidak akan pas di bagian pen yang menuju bagian shift drumnya. Nah harus posisinya seperti ini, sejajar ke bagian shift drum. Kalau misalkan terbalik seperti ini nih, tuh dia tidak lurus ke bagian shift drum. Nah saya praktekkan cara yang salah dulu. Kalau cara yang salah itu tidak bakalan tersusun dengan baik tuh. Kalau sembarangan ya, jadi harus sejajar ke arah bagian shift drum. Misalkan kalau yang bawah terbalik, ini contohnya ya, kita lepas dulu. Nah kalau terbalik posisinya jadi tidak searah, dia nggak bakalan nempel ke bagian shift drum. Jadi teman-teman pasti sudah bisa memahami, yang penting dipakai logikanya. Kemudian tinggal kita pasang bagian pen, kasih gemuk ya supaya pernya itu tidak jatuh. Cukup kita masukkan aja dulu yang bagian atas, jangan dimasukin dulu ya. Kita pasang bagian shift drumnya dulu. Kalau misalkan langsung dipasang pennya tidak bakalan bisa terpasang. Shift drumnya ada per, kemudian ada semacam besi untuk switch netral ya. Nah kita masukkan sampai pas ya, hati-hati jangan sampai jatuh. Apabila jatuh teman-teman kasih template aja supaya nggak jatuh. Kemudian tinggal kita pasang, bukan pasangkan ya, satukan. Tadi capit udangnya ke bagian jalan di bagian shift drumnya kita masukkan karena ada 3 jalan ya. Kita pasangkan. Setelah terpasang semua tinggal kita dorong bagian pennya. Nah seperti ini udah selesai ya teman-teman. Kemudian tinggal kita cek ya, cek di bagian giginya. Kita kasih pelumasan dulu supaya lebih mulus dan mudah. Tinggal kita putar-putar saja. Di bagian shift drumnya kan itu ada semacam pembatas ya, sampai mentok. Kita putar ke kiri sampai mentok, kita putar ke kanan sampai mentok. Kalau misalkan shift drum bisa berputar berarti cara pemasangan giginya sudah benar. Apabila shift drumnya di tengah-tengah tidak sampai mentok, maka ada yang salah cara pemasangan di bagian giginya tersebut. Nah sedangkan di video ini udah jelas ya, udah mentok ke kanan, udah mentok ke kiri, udah jelas. Tinggal kita kasih lem ya, bebas mau di crankcase sebelah kiri ataupun kanan, cukup satu bagian saja, nggak perlu dua-duanya. Kemudian kasih oli di bagian bearing-bearingnya, perhatikan ada 2 buah boss center ataupun pin dowel ya, jangan sampai lupa. Nah kemudian tinggal kita tekan seperti ini sampai pas dan sampai merapat, dan di bagian bintangannya itu harus posisi netral. Kalau misalkan nggak netral dia nyangkut ya. Kemudian tinggal kita pasangkan baut-bautnya. Dan untuk penggunaan lem itu bebas ya, lem khusus untuk packing ataupun crankcase, pokoknya lemnya bebas. Saya di sini menggunakan lem tribon. Kemudian tinggal kita pasang baut-bautnya, dan baut-bautnya pun tidak sama ya, jadi harus diperhatikan sekitar 1 jarian ya tingginya. Kalau misalkan lebih dari 1 jari berarti itu bautnya kepanjangan. Nah seperti ini, di bagian tengah, pinggir-pinggirnya semuanya kita kencangkan secukupnya dan secara merata. Apabila teman-teman menggunakan kunci torsi di angka 14 Nm secara manual saja sudah cukup jelas dan bisa dipraktekkan. Nah kemudian sisa-sisa lemnya kita bersihkan ya supaya rapih kerjaannya. Kemudian kita putar kruk asnya ya, kita tahan dulu di bagian balancernya. Kalau misalkan tidak ditahan dia bakalan beradu ya. Nah
Apabila setangnya ke bawah, tinggal kita balikan lagi putarannya. Nah, udah lancar ya seperti ini. Tinggal proses pengetesan. Kita pasangkan dulu bagian pernya, kita gunakan tang supaya lebih mudah, tang kecil ya. Nah, setelah itu sediakan kunci L5. Bukan L5, L4 ya teman-teman, L4 karena ini kecil. Nah, kita masukkan gigi 1, netral, 2, 3, 4, 5. Kemudian dari 5, 5, 4, 3, 2, 1. Nah, seperti di video ini. Ini udah jelas ya. Kita kembalikan ke posisi netral. Nah, setelah itu tinggal kita rakit as persneleng. As persneleng tinggal kita masukkan. Nah, sambil kita tes bagian pernya. Nah, ini udah bagus ya. Kemudian pasang bagian bos di bagian balancer. Kemudian pasang dulu sepi pengunci di bagian gigi engkol ya. Kemudian gigi engkolnya bebas, mau bolak-balik bebas. Kita kasih ring dulu, kemudian gigi engkol, kemudian ring, kemudian sepi lagi, sepi pengunci. Dan untuk pemasangannya dibolak-balik itu bebas ya, tidak terjadi masalah apapun. Kemudian tinggal kita pasang ring di bagian hose couplingnya, kemudian ring tebal sekitar 2 mili ataupun 3 mili ya. Kemudian kita pasang gigi pompa oli, jangan sampai terbalik ya. Nah, yang agak panjang itu disimpan di bagian dalam. Kalau misalkan terbalik, dia terlalu mendam ya, tidak bakalan baik. Kemudian pasang gigi balancer, kemudian sepinya. Kemudian gigi balancer yang ada titiknya disimpan di bagian luar ya, jangan di bagian dalam. Kemudian pasang gigi primer. Nah, kita pasangkan dan dipaskan saja, cari yang pas, pasang ring, pasang mur. Setelah itu tinggal kita pasang bagian balancer, pasang ring. Kita pasang ring yang polos untuk di bagian dalam. Kemudian tinggal kita pasang gigi balancernya. Dan untuk titiknya itu harus sejajar ya, titik ketemu titik. Nah, kita pasangkan aja dulu seperti ini sambil kita putar-putar, kita dorong. Sembarangan aja dulu ya, yang penting pas giginya. Kemudian tinggal kita pasang di bagian sepinya. Kalau udah pas di bagian titiknya, tinggal kita putar balancernya, kita pegang giginya, kita masukkan sepi penguncinya yang kecil ya, kotak. Kemudian tinggal kita pasang ring ya. Nah, di sini ringnya yang ada coakan itu disimpan di luar. Kemudian ada ring pengunci yang dipaskan dengan coakannya. Untuk ringnya bolak-balik itu bebas ya, sama aja. Kemudian tinggal kita pasang murnya. Kemudian tinggal kita kencangkan saja secukupnya ya, menggunakan impact supaya lebih mudah. Nah, kita tahan stang pistonnya, kita kencangkan. Nah, ini udah lancar, udah berputar dengan baik. Kemudian tinggal kita kunci lagi ya di bagian ring penguncinya, supaya kalau misalkan kendor, murnya itu tidak bakalan kenapa-napa. Kita gunakan tang untuk mengunci. Kemudian pasang gantar kopling yang ujungnya kecil disimpan di bagian dalam. Kemudian pasang rumah kopling. Nah, setelah masuk ada ring gerigi. Kita pasangkan ring geriginya sambil kita putar ya, harus sampai mengunci. Kemudian pasang rumah kampas kopling. Kemudian pasang ring pengunci. Kemudian kita pasangkan mur. Kita sediakan tracker ataupun alat ya, yang penting untuk menahan ketika kita mau mengencangkan. Sebenarnya dimasukin ke gigi 1, kemudian as kunder di bagian giginya ditahan pakai tang jepit juga bisa. Nah, setelah itu, setelah pengencangan, usahakan ketika diputar itu harus lancar seperti ini, jangan sampai macet ataupun seret. Kemudian ring penguncinya kita kunci lagi. Kemudian pasang bagian gigi engkol, kita masukkan saja dulu seperti ini. Nah, setelah masuk, kemudian pernya tinggal kita tarik ke bagian atas, kita kaitkan ya di bagian lubang crankcase-nya. Kita coba menggunakan engkol, kita engkol-engkol, kita tahan setang pistonnya supaya tidak nabrak ke bagian crankcase ya. Nah, oke, ini sudah pas ya teman-teman. Tinggal kita pasang bagian kampas kopling dan plat geseknya. Untuk kampas koplingnya kita kasih pelumasan dulu. Dan untuk pemasangan plat geseknya kan ada yang tajam, ada yang tumpul. Saya pasang yang tajam itu menghadap keluar, sedangkan yang tumpul menghadap ke dalam. Rata ya, sebenarnya bolak-balik juga bisa, yang penting sejajar ataupun rata semua. Kemudian tinggal kita pasangkan bola baja. Nah, kita masukkan ya di sini. Kemudian pasang tutupnya, titik di bagian rumah kampas kopling dan tutup itu harus sejajar.
tinggal kita pasangkan bagian per kopling dan baut-bautnya. Setelah rata tinggal kita kencangkan semuanya. Kita kencangkan aja secukupnya karena nggak bakalan kendor ya, meskipun kendor karena tertahan oleh per koplingnya. Kita kencangkannya secara manual. Nah, setelah itu tinggal kita tekan-tekan untuk cetut koplingnya udah bisa menekan. Tinggal kita pasang 2 buah pin dowel. Kiri kanan pasang packing, kita semprot dulu ya. Kayaknya ada yang kotor, nah kita semprot dulu. Sebenarnya ini tadi udah saya semprot, cuman kalau ada kotor dikit itu sayang sekali kalau misalkan dibiarkan, jadi kita semprot dulu. Kemudian di bak kopling perhatikan seal ini jangan sampai rusak. Apabila rusak harus diganti. Kalau misalkan dibiarkan nanti stang piston cepat rusak. Tinggal kita masukkan aja bagian bak koplingnya. Kemudian perhatikan baut-bautnya ya, ada 3 macam, ada yang panjang, ada yang sedang, ada yang pendek, jadi jangan sampai tertukar. Setelah pas semuanya tinggal kita kencangkan secara merata. Kemudian filter olinya kita ganti ya, wajib ganti filter oli setiap 3 kali ganti oli ya. 3 kali ganti oli, 1 kali ganti filter supaya mesin lebih awet. Nah, kemudian tinggal kita pasang tutupnya, kemudian kita kencangkan saja secukupnya saja, usahakan dipas-paskan ya. Nah, kemudian tinggal kita pasang lidah tensioner ya. Nah, ada semacam bos, kemudian plat ya, plat penahan rantai keteng. Dan untuk pemasangan platnya juga jangan sampai keliru ya. Contohnya seperti di video ini, harus pas seperti ini. Kemudian kita kencangkan menggunakan kunci L6. Jadi begitulah teman-teman tutorialnya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat.